minta doakan. Kenapa? Ridhallahul ridhol walidain. Jadi ridhonya Allah itu ridhonya orang tua. Itu yang pertama. Dalam bangun bisnis nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Pak Abdul. Ya. Jadi buat teman-teman semuanya, kali ini kita sedikit ngobrol santai lah, Pak Abdul ya, mengenai backgroundnya Pak Abdul selama ini, mengenai tentang usaha, apa aja sih motivasinya, apalagi motivasi beliau ini mungkin sangat penting lah buat generasi milenial. Apalagi kalau mau dilihat rekam jejak beliau ini dari seorang yang tidak punya lah. Mungkin dari segi ekonomi bisa dikatakan tuh jauh di bawah kita. Buat Pak Abdul, gimana keadaannya, sehat? Alhamdulillah, sehat. Keadaan keluarga gimana Pak? Alhamdulillah, selalu sehat. Alhamdulillah, soalnya pada masa sekarang kita menghadapi pandemi Pak ya. Betul, Apalagi dengan Indonesia yang udah mau mengalami resesi. Mungkin nanti Bapak bisa ceritakan mengenai resesinya ini berpengaruh nggak sama usahanya? Siap. Pak, mungkin banyak dari masyarakat kita ini yang nggak tahu nih mengenai Bapak dulu. Orang yang nggak punya lah, hidup yang tidak berada, tiba-tiba menjadi pengusaha yang bisa survive lah, khususnya itu ada di Kalimantan Timur. Nah, jadi awal mulanya itu kan Pak, yang saya tahu itu Bapak dari seorang karyawan Pak ya, pernah bekerja di sebuah perusahaan. Ya. Itu berapa lama tuh Pak? Dan bagian apa sih Pak? Gitu. Dulu saya tuh pernah kerja di BPR ya, lebih tepatnya di Samarinda. Nama BPR-nya itu boleh disebutkan nggak nih? Jangan Pak, nanti jangan ya. Jadi ada ya, jadi BPR di Samarinda, Bank Perkreditan Rakyat. Itu saya sebagai account officer. Jadi di sana saya itu kerjanya ya cari kredit, mencarikan kredit. Jadi kita cari orang-orang yang perlu keuangan, kita cek kondisinya, dan kita bantu seperti itu. Itu dalam jangka berapa tahun tuh Pak? 2 tahun aja. 2 tahun Pak ya. Itu saya ditawarkan kontrak, saya nggak mau, soalnya harus pindah ke Samarinda. Sedangkan saya kan masih orang kampung, masih orang Jonggon lah kayak gitu. Iya. Berarti setelah 2 tahun Bapak menjadi seorang karyawan di sebuah perusahaan, setelah resign Bapak kemana nih Pak? Apa kok nggak salah pernah menjadi guru juga Pak ya? Iya. Itu sempat berapa lama tuh Pak menjadi guru? Itu kalau guru itu 6 tahun. 6 tahun itu waktu yang lama Pak ya? Iya. Sempat jadi PNS apa enggak tuh Pak? Belum sempat. Jadi THL ya. Hari yang lepas akhirnya dilepas beneran. Kayak gitu. Dari seorang yang menjadi karyawan Pak, tiba-tiba menjadi background seorang guru yang notabene ada harus mengajarkan atau mendidik seorang anak-anak atau usia belia Pak ya. Itu kan 2 hal yang berbeda Pak ya. Kenapa bisa menjadi seperti itu? Kenapa tuh Pak? Tiba-tiba menjadi karyawan seorang ini kan di perusahaan, tiba-tiba menjadi seorang guru. Apa memang tuntutan kehidupan yang harus mewajibkan Bapak? Karena di sana ada peluang menjadi seorang guru, saya tekuni aja. Hingga sampai 6 tahun lah. Jadi kalau dulu itu sebenarnya nih ya, saya itu jadi guru duluan. Awalnya saya bukan guru juga. Awalnya itu saya adalah seorang penggembala sapi. Kayak gitu. Jadi saya itu awalnya adalah seorang ya mahasiswa yang sudah 7 tahun kuliah nggak lulus gitu. Akhirnya malu nih, kan disebut orang kan, kerja di mana gitu. Karena saya malu menyebutkan kerjaan di mana, malu kan, pengangguran kan. Saya kuliah padahal sudah 7 tahun tuh. Akhirnya saya baliklah pulang ke Jonggon. Di sana saya ikut orang tua. Saat ikut orang tua itu kan kebetulan orang tua kan punya beberapa ekor sapi. Sudah saya bantu gembalakan sapi, sambil saat saya gembalakan sapi, itu sambil kerja sebagai guru. Kalau Bapak tadi ini Pak ya, bilang bahwa yang pertama ada penggembala sapi Pak ya. Berarti sebelum menjadi seorang karyawan perusahaan Pak, kita kembali lagi nih Pak ya, cerita dari awal. Sempat berapa banyak sih Pak sapinya? Atau sempat bangkrut dulu, atau sapinya sempat dijual semua habis baru Bapak menjadi seorang
karyawan di perusahaan baru menjadi seorang guru, atau selama Bapak bekerja tetap menekuni usaha jadi penggembala sapi, Pak? Kalau sapi itu enak kita gitu, apalagi kan biasanya nih kalau mindset orang sapi dia punya seekor, 2 ekor itu kan lelah ngurusi makanannya, pagi carikan makanan, Ya, sore betul. carikan makanan seperti itu. Nah, kalau saya itu kebetulan kan orang tua saya itu ya orangnya agak-agak kreatif lah, bukan agak sih, Iya. kreatif lah gitu. Jadi dia kumpulkan beberapa orang, kemudian bikin kelompok ternak, ngajukan proposal ke perusahaan. Kalau kemarin tuh MHU ya. Iya. Jadi kita kelola lahan tersebut. Kemarin kan kita minta 25 hektar tuh, bukan kita minta tapi kita jaga lahannya di sana. Biasanya kalau perusahaan mereka kita bantu jagakan lahannya itu dibolehkan, makanya itu kita ngajukan proposal kemarin orang tua saya, kemudian ngajukan juga ke dinas peternakan kayak gitu. Jadi kita disetujui dapat beberapa ekor sapi, kemudian juga kita disetujui oleh MHU itu untuk ngelola lahan di sana eks tambang. Iya. Nah itu kemudian kita jalan, dan enaknya kalau kita tidak naruh sapinya itu di rumah, jadi kita cukup pagi subuh setelah sholat subuh itu kita kesana itu cuma kontrol aja, entah itu nanti biasanya sapinya itu makan sendiri, minum sendiri gitu, selama kita ya pagar keliling lah intinya seperti itu. Jadi kerjaan kita lebih enak. Berarti selama menjadi karyawan dan terlepas menjadi karyawan menjadi guru, berarti tetap menekuni usaha di bidang ini, Pak, ya, Betul, menjadi betul. penggembala. Untuk menjadi guru nih, Pak, kenapa sih tiba-tiba resign atau berhenti lah menjadi seorang guru? Sedangkan mungkin banyak yang kita tahu bahwa dulu mindsetnya menjadi pegawai itu adalah sukses lah, apalagi di masyarakat Kutai Kartanegara nih. Betul gitu. Nah, sedangkan Bapak udah ada peluang di sana dan pengabdiannya juga tidak sedikit lama, tiba-tiba Bapak lepas. Jadi seperti ini ya. Angkatan 2002-2003 tuh paham tuh. Jadi saat itu saya masuknya itu 2003 atau 2004 gitu. Jadi saya masuk, orang tua lah, mama saya itu ngajukan, akhirnya ya honor dulu lah gitu. Saya honor dari, saya nggak ingat sih pokoknya jelas 2002, 2003, 2004 seperti itu saya honor. Daripada saya disebut pengangguran kan malu nih gitu. Betul. Kalau saya backgroundnya peternak sapi kurang branding kayak gitu. Nah, jadi saya kurang branding, saya tahu itu, makanya kalau saya jadi guru TK minimal tuh saya punya seragam coklat atau hijau seperti itu. Saya punya seragam. Jadi kan orang tua saya pun senang, oh anakku ada kegiatan nih gitu. Sedangkan kalau saya cuma ngurusi sapi, pagi datang, nanti sore baru saya jenguki sapi lagi. Itu emang kalau secara kasat mata dilihat orang itu kayak nggak punya apa-apa gitu. Nah, tapi kalau kita punya kerjaan, kita punya seragam, nah itu bagus. Makanya ya sudah kita bertahan dulu, walaupun gajinya ya nggak bisa dibilang cukup lah kayak gitu. Tapi kalau namanya kita kan masih hidup sama orang tua, ya mencukupi aja seperti itu. Ini membranding dalam khusus membranding untuk lawan jenis, Pak, ya. Betul ya. Itu kan mindset terutama ya. Kalau kita di Kukar atau di Jombon terutama di saya itu kalau sudah kita pakai pakaian dinas kayak gitu, itu jalan tuh lebih enak, lebih ringan lah kayak gitu. Walaupun itu ya PNS belum ya, tapi honor yang jelas kita percaya diri dulu lah. Oh, saya ini punya pekerjaan nih kayak gitu. Itu dulu saya lakukan. Pada saat Bapak menjadi honorer nih, Pak, menjadi seorang guru, itu posisi berarti belum menikah, Pak, ya? Iya, saat itu menikah, nah itu baru saya kepikiran. Posisi awalnya belum menikah kan, ya kuliah nggak jelas, kemudian sapi itu sebenarnya dulu penghasilan saya itu ya kalau sehari-hari saya lebih ke sapinya gitu. Nah, tapi kalau ya kita berharapkan pasti namanya guru kan entah itu 5 bulan sekali, 6 bulan sekali, bahkan 11 bulan saya pernah dulu itu digaji, yang jelas kita punya untuk kehidupan itu. Nah, titik balik saya begitu saya sudah mulai nikah, nah itu baru saya repot. Saya kita perlu kan? Iya. Seperti itu. Kebutuhan makin besar, Pak, ya. Jadi itu salah satu faktor lah, Pak. Bapak resign dari background guru, Pak, ya. Iya. Nah, setelah Bapak resign nih, Pak, menjadi guru, tiba-tiba Bapak punya jiwa usaha tuh, Pak. Apa memang dari background orang tua atau memang kemauan sendiri? Apa ada partner bisnis atau partner teman lah ibaratnya yang ngajak berbisnis? Sebelum saya masuk ke bisnis ya, itu sebenarnya saya kecemplung ke MLM. Oh, multi level marketing seperti itu. Jadi saat saya lagi menikah, sampai sekarang masih menikah ya. Saat saya baru menikah sama istri saya,
penghasilan guru pas-pasan. Kalau saya mengharapkan hasil dari ternak sapi itu musiman. Jadi saat Idul Adha seperti itu kita bisa nikmati kan. Sedangkan kita perlunya yang harian ya continue. Akhirnya sempat itu maghrib jam 6:30 ya kayaknya tuh habis sholat maghrib kami. Itu ada nelpon ke istri saya gitu. Nah, menawarkan bisnis. Wah, ini siapa nih maghrib kok ganggu istri saya gitu. Saya angkat, ya sudah nanti setelah Isya kan jam 8 saya berangkat ke sana. Oh, ternyata ada presentasi multi level marketing dan itu Tiansi. Wah, saya sebutkan Tiansi itu salah satu yang merubah hidup saya lah gitu. Ternyata bisnis itu seperti ini. Saya tahu pondasi-pondasinya dari situ awalnya. Dari ikuti MLM Pak ya. Betul MLM. Dan backgroundnya juga kalau saya perhatikan dari awal penjelasan dari menjadi karyawan perusahaan itu tidak pernah jauh dari yang namanya marketing Pak ya. Sempat berapa lama Pak di MLM Pak? Itu hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun Pak ya. Iya. Kenapa tidak lanjut lagi Pak? Itu kemarin saya kena kasus soalnya. Bukan saya ya, MLM itu, serius nih, MLM itu kita ketemu sama orang baru tiap hari. Kemudian kita kelola dia tiap hari gitu. Dan kebetulan itu saya ada dapat salah satu member downline ya kalau MLM ya. Downline saya itu di Jahap. Orangnya sudah ibu-ibu tapi cantik kayak gitu nah. Nah, ya namanya apa yang saya ajarkan itu yang diikuti oleh tim saya. Saya ketemu orang tiap hari, akhirnya dia ketemu sama orang juga, dan yang di masalah adalah dia klik sama orang itu ya gitu. Begitu klik, sedangkan di keluarga saya, keluarga mertua saya taunya itu bahwa saya yang bawa lari ibu tersebut. Nah, akhirnya saya disuruh berhenti itu. Padahal kalau dulu dari segi penghasilan kita lumayan, bisa ibarat kata itu penghasilannya lebih dari yang sebelumnya. Kalau untuk honor kan biasanya honor kan saya enggak nyepelekan, yang jelas di bawah 1 juta gitu kan. Nah, kalau itu saya rata-rata sebulan tuh ya 1 juta lebih lah. Kadang yang jelas antara 1 sampai 2 juta itu bisa saya tiap bulan. Setidaknya bisa untuk kehidupan selama 1 bulan Pak ya. Ya, seperti itu. Nah Pak, setelah Bapak nih MLM nih Pak ya, mungkin banyak orang nggak tahu, kalau nggak salah Bapak juga pernah membuka bisnis HP Pak ya? Ya, betul. Itu HP apa Pak yang dijual Pak? HP KW. Dulu kan Super Kopi, King Kopi, kemudian apa lagi tuh HP. Ya pokoknya seperti itulah, yang jelas HP abu-abu gitu. Nah, udah itu luar biasa loh. Omsetnya luar biasa Pak ya? Luar biasa. Kepikiran bisa buka bisnis tersebut apa sih Pak? Apa memang marketnya yang lagi banyak atau apa Pak? Kalau dulu itu kan kita beli S5, S6, S7 itu kan harganya di atas 8 juta tuh. Iya, betul. Sedangkan HP KW itu tidak sampai 2 juta dan modalnya itu tidak. Pokoknya intinya saya bisa jualan satu HP itu marginnya bisa 300 minimal kayak gitu. Jarang saya di bawah 300, tapi ya rata-rata 300 sampai 1 juta itu bisa saya dapatkan dengan jualan satu HP. Nah, itu saat saya jualan ya HP KW dulu lah kayak gitu. Iya. Sempat berapa lama Pak? Hampir 1 tahun. 1 tahun Pak ya? Ya, hampir. Tiba-tiba bisa tutup itu Pak? Apa udah banyak cabang? Apa baru 1 cabang aja tuh Pak? Kalau saya jualan HP KW itu yang saya pakai adalah sistemnya itu seperti MLM. Nah, MLM pakai downline kan? Iya. Nah, bahasanya sama, saya pakai downline tapi lebih halus lah, lebih smooth. Jadi saya sebut mereka tuh reseller kayak gitu. Jadi saya nyetok barang, mereka saya kasih HP dengan jangka waktu sekian, laku baru bayar. Tuh, kenapa saya berani seperti itu? Soalnya saya tahu nih modal saya sekian, kalau saya jual ke mereka, mereka bisa jual lagi sekian. Jadi makanya saya untung margin 300 itu berarti saya jual ke reseller. Tapi kalau saya jual ke konsumen langsung itu hasil saya lebih besar lagi. Seperti itu. Dan itu saya buka di Facebook, jualan Facebook. Jadi nggak usah malu-malu dulu kayak gitu. Luar biasa lah gitu. Namanya usaha sendiri mungkin nggak perlu malu-malu Pak ya. Iya. Tiba-tiba tutup kenapa tuh Pak? Apa memang keuangannya yang seret atau memang faktor ekonomi yang dari luar itu berpengaruh atau seperti apa Pak? Sebenarnya salah manajemen keuangan. Jadi untuk teman-teman nih kalau yang sudah punya usaha ya, untuk Anda yang sudah punya usaha, tolong kontrol keuangan. Jangan pernah berpikir bahwa gampang cari uang jadi langsung dihabiskan saat itu juga. Saya dulu menjalani itu. Jadi saya sehari kan pikiran saya nih ya, hari ini habis 500 besok dapat lagi gitu. Hari ini dapat 300 besok dapat lagi, dan itu memang yang saya rasakan gitu. Jadi terlalu menggampangkan, akhirnya kontrol keuangan kurang bagus. Jadi catatan mau 1.000 rupiah,
Rp10.000, Rp100.000, alangkah bagusnya kalau Anda punya catatan. Apalagi kalau punya istri, lebih bagus lagi. Biasanya kalau laki-laki nggak semuanya ya. Biasanya kalau laki-laki itu masalah keuangan, dia agak-agak royal, agak-agak boros. Nah, makanya lebih bagus lagi kalau sudah punya istri, istrinya pegang keuangan, tapi wajib ada catatan. Jadi kita bisa evaluasi. Jadi seperti itu ya buat teman-teman, pentingnya kita mengelola keuangan lah. Karena memang untuk mengelola keuangan itu mungkin jarang ada ya pelajarannya di sekolahan Pak ya, setahu saya. Itu hanya teman-teman dapatkan itu dari luar, di luar dari bangku sekolah lah atau bangku kuliah setahu saya. Betul. Sekarang buat Pak Abdul kan sudah menggeluti usaha di bidang jasa keuangan Pak ya, yang cukup besar lah. Kok saya katakan usahanya bisa survive di Kalimantan Timur, apalagi di kondisi yang sekarang ini mengalami resesi, masih bisa survive, itu sangat luar biasa. Dan saya lihat juga dari iklan-iklannya di Facebook juga, kalau mungkin ya dalam tanda kutip, mungkin banyak perusahaan lain itu mem-PHK karyawannya atau merumahkan, tapi berbeda dengan usaha yang Pak Abdul sekarang jalani, itu malah mencari terus karyawan. Betul. Nah Pak, mungkin banyak dari masyarakat yang tidak tahu, tiba-tiba Bapak membuat usaha jasa gadai yang bergerak di bidang syariah nih Pak. Tiba-tiba kepikiran itu kenapa sih Pak? Awal mulanya. Saya tadi ada cerita bahwa saya sempat kerja di BPR tuh kan. Iya. Nah, sebenarnya backgroundnya di sana sih. Waktu saya sebagai AO, account officer, itu saya datang ke masyarakat, terutama di pasar-pasar gitu. Yang kita tawarkan adalah dana pinjaman ya. Iya. Sebenarnya mereka itu perlunya nggak besar kok. Kadang-kadang sebulan cuma perlunya di bawah 1 juta, kadang 500, kadang 1 juta, maksimal 2 juta gitu. Sedangkan kalau kita bank konvensional, itu kan biasanya mereka perlunya itu yang bisa dicairkan ya gitu. 10 juta, 15, 25. Yang saya takutkan adalah nanti mereka, masyarakatnya maksudnya ini ya, itu begitu mereka perlunya cuma 2 juta, dikasih 10 juta, akhirnya nggak sesuai kebutuhan, dipakai yang lain-lain, akhirnya malah memberatkan mereka. Nah kalau kita di sini, ya karena mereka perlunya kadang, berapa perlunya Bu? 500.000 aja seperti ya, kita pinjam sesuai itu kemarin. Sesuai keperluan. Betul sekali, saya takutnya itu aja sih. Itu Pak, Bapak mulai usaha gadai syariah itu di tahun berapa Pak? 2015, Agustus lebih tepatnya. Pertama kali buka cabang di mana itu Pak? Itu di Jalan Kartini. Oh di Tenggarong Pak ya? Di Tenggarong Jalan Kartini. Tapi yang banyak di Samarinda deh Pak. Iya betul. Kenapa kok di Samarinda? Soalnya kan dari gaya hidup lah. Kalau Anda lihat, entah itu dari gaya hidup orang Tenggarong Samarinda, itu kalau Anda ingin hidup nyaman, itu hidupnya di Tenggarong. Gitu. Kenapa? Ya teraturnya itu lebih. Tapi kalau Anda ingin hidup penuh tantangan, di Samarinda. Ya, kita ini bukan maksudnya membandingkan antara Tenggarong Samarinda, enggak ya. Tapi yang jelas kalau ingin punya daya juang lebih, Anda ingin persaingan lebih intens di Samarinda. Di Samarinda. Iya, di sana. Makanya di sana itu cabang kita ada banyak. Kalau di Tenggarong sini cuma 1, tapi itu kantor pusatnya ya. Seperti itu. Sekarang udah berapa banyak cabang tuh Pak yang dibuka? Kalau untuk di Kaltim, itu baru 20. 20 Pak ya? Iya. Emang ada cabang di luar kan Pak? Ada. Alhamdulillah sekarang ini kan kita sudah mulai masuk ke Makassar lah, lebih tepatnya kota Makassar. Sulawesi Selatan Pak ya? Sulawesi Selatan. Pak, untuk buka cabang sebanyak itu jangka atau prosesnya itu berapa lama tuh Pak? Sebenarnya kalau kita bicara proses, itu tahapan-tahapannya luar biasa ngeri gitu. Jadi awal-awalnya saat kita mau ekspansi buka 2 cabang aja, itu kita perlu waktu sampai 2 tahun lebih. Jadi kita 1 tahun awalnya itu bangun fondasi, dan kebetulan kan kita di sini kan nggak, begitu kita melihat omset bagus, kemudian ada margin, kita langsung mau ekspansi, enggak. Kan di sini kan saya kan ada mentor juga tuh, kayak gitu. Nah mentornya itu yang mengajarkan step-stepnya dari sekian. Nah, begitu kita pondasi sudah dikuatkan, nah ini baru tahapannya kita ekspansi. Nanti begitu sudah ekspansi sedikit, tahapannya diperbesar lagi untuk pondasinya seperti itu. Itu ada yang ngajarkan saya. Mungkin banyak masyarakat, apalagi yang punya usaha sendiri Pak ya, banyak yang nggak tahu. Karena usaha Bapak nih cabang yang udah banyak, otomatis punya modal yang tidak sedikit lah Pak ya untuk diputarkan dalam perharinya di semua cabang.
Yang jadi pertanyaan Pak, Bapak mendapatkan modal sebanyak itu dalam untuk memutar usaha dalam perharinya sampai per bulannya, per tahunnya, dari awal sampai sekarang itu dari mana Pak? Dari modal sendiri atau ada dari modal lain atau dari pinjaman Pak dari bank? Nah, kalau masalah modal, yang jelas nih teman-teman ya, yang Anda mau cemplung bisnis, itu pertama dulu saya memaksimalkan potensi orang tua. Kayak gitu, awalnya dulu. Jadi orang tua punya uang, saya pinjam dulu. Nah, begitu kita mulai bisnis, ternyata bisnisnya jalan, itu kita nggak bisa pakai modal sendiri. Akhirnya kita kemarin coba mau ajukan pinjaman dan lain sebagainya. Tapi kami ingat background kami adalah syariah. Sedangkan syariah itu kan lebih ke bagi hasil. Makanya saat kita sudah jalan 1 tahun, kita baru mulai berani cari investor. Seperti itu. Sampai sekarang ada berapa investor Pak? Apa cuma dari dulu cuma satu investor aja kayak yang dipakai atau ada beberapa gitu. Ada yang investor kita yang pertama itu malah kita lepas, kita cari investor lain. Intinya seperti itu. Ada beberapa orang. Apa aja sih Pak tantangannya dalam kurun waktu yang lama itu Pak? Sedangkan kalau kita mau lihat orang dalam berusaha itu sekali jatuh kadang tutup, berhentilah berusaha. Nah, tekad apa sih yang Bapak bisa sampaikan nih ke teman-teman yang nanti menyaksikan kita dalam membangun sebuah usaha? Setidaknya dari semangatnya, apa kalau berbicara usaha pasti turun naik Pak ya. Tapi yang mau saya kasih sampaikan pada masyarakat adalah bagaimana tetap menjaga semangatnya. Jadi teman-teman tolong diingat ya, semangat itu membuat perubahan untuk kita. Jadi kalau misalkan Pak Arif mempunyai semangat, itu insya Allah semangat menyebar. Apapun juga dari diri kita itu menyebar gitu. Makanya jangan pernah kita patah semangat. Nah, tapi apa sih yang bisa membuat saya sampai sekarang ini? Itu adalah harapan. Gitu. Jadi kalau Anda semangat, Anda bisa merubah. Tapi kalau Anda punya harapan, Anda bisa bertahan. Seperti itu. Kalau boleh tahu Pak, harapan Pak Abdul nih selaku owner dari Gadai Syariah apa nih Pak? Hingga sampai bertahan lah. Ini yang dulu atau sekarang nih harapannya? Soalnya makin lama harapan saya semakin besar kayak gitu. Ya kalau kita berbicara dari usaha merintis, berarti yang dari awal dulu lah Pak. Usahanya, impiannya itu apa? Nah, kalau dari awal nih ya, saya pribadi ya, terlepas saya kan bangun bisnis ini dengan beberapa teman. Bahkan dulu itu ada 7 atau 8 orang teman saat membangun awal Gadai Syariah nih ya gitu. Kalau sekarang tersisa 3 orang. Tapi harapan saya dulu adalah cuma satu. Saya tuh pengen jadi orang yang kaya raya harta, bukan kaya pikiran, kaya perasaan dan lain sebagainya. Saya fokus ke orang tua saya. Waktu sempat kan orang tua saya umroh, doa saya cuma satu. Mak, tolong doakan saya kaya harta, seperti itu. Tujuannya apa? Gini, nah, kalau kita sudah punya pondasi yang kuat, maksudnya itu apa sih kok pengen minta kaya gitu kan? Jadi saat orang lagi perlu, saya bisa bantu mereka. Saat saya punya uang banyak, sedekah saya itu kan dulu saya targetnya nih sampai sekarang belum tembus ya gitu. Saya punya target misalkan sebulan itu saya bisa sedekah 100 juta dari penghasilan saya pribadi seperti itu. Nah, targetnya apa? Satu, saya pengen kaya dulu, kaya harta, bukan kaya lain-lain. Pokoknya cuman itu aja gitu. Itu sih yang awal-awalnya dulu. Berarti lebih pada ke mindset Pak ya? Ya. Sedangkan mungkin saya lihat kebanyakan orang mindset tuh kalau hidup itu dijalani aja, kalau emang ada rezekinya enggak ya enggak. Betul. Nah, yang mau saya tanyakan itu mindset Bapak dapat dari mana Pak? Apa memang didikan dari orang tua atau memang Bapak selama ini belajar terus lah di luar hingga mendapatkan mindset seperti itu Pak? Sebenarnya yang paling bagus adalah membaca buku kayak gitu. Nah, jadi saya dulu suka baca buku dan di buku itu selalu diajarkan yang besar-besar kayak gitu. Nah, kalau saya sih yang masalah besar saya suka. Nah, yang jadi masalah itu adalah gimana caranya untuk mencapainya, step-stepnya, hal-hal yang berhubungan sama ketelitian itu yang saya agak-agak repot gitu. Makanya saya baca buku banyak. Apalagi dulu ada sempat buku itu bagaimana berjiwa besar dan mempengaruhi orang lain, apakah judulnya? Itu yang salah satu membuat saya, itu buku MLM ya. Nah, jadi di situ yang membuat saya nih, oh ternyata saya harus kaya, saya harus besar, saya harus ya karena hidup itu pilihan gitu. Nah, Anda mau pilih yang miskin atau yang kaya, sehat atau sakit gitu. Nah, seperti itu. Ya, karena kita ini bebas memilih, saya pilih yang bagus-bagusnya aja. Seperti itu. Pilihan Pak ya. Nah, tadi kita berbicara impian Bapak waktu pada saat merintis Pak ya.
kalau impian Bapak sekarang yang bisa dikatakan orang bisa dianggap sukses lah Pak, itu apa impiannya tuh Pak? Karena Bapak bilang juga setiap ininya impiannya pasti berbeda Pak ya. Jadi kalau dulu saya tuh pinginnya orang kaya, sebagai orang kaya saat awal-awal bangun usaha gitu ya. Nah kalau sekarang ini saya pinginnya itu, ini begitu saya sudah punya bisnis, kemudian saya juga sudah punya keluarga dan lain sebagainya, saya lebih ke tim-tim saya, yaitu tim saya itu mau dibawa kemana. Nah kalau saya bisa kaya, maka mereka pun insya Allah pasti bisa kaya, dan itu ada alurnya, ada polanya, dan itu yang insya Allah saya ajarkan ke mereka, minimal dari mindsetnya dulu, kemudian nanti apa yang harus mereka kerjakan. Saya sudah melakukan seperti ini, maka kalau Anda mengikuti saya, minimal tuh samalah. Sekarang saya misalkan sebagai kepala operasional atau kepala marketing seperti itu. Kalau Anda ingin ikuti kepala marketing, ya sudah, Anda ikuti aja polanya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah itu nanti Anda pasti mencapai seperti itu, bahkan bisa melebihinya gitu. Tadi di awal kita Bapak berbicara masalah tim Pak ya. Yang saya lihat juga dari pencarian sebuah perusahaan yang Bapak punya sekarang, untuk menjadi karyawan dari Gadai Syariah juga minimal harus S1 Pak ya. Nah dari pendidikan seperti itu, otomatis untuk mengendalikan sebuah karyawan dalam jumlah besar itu kan nggak mudah Pak ya. Mungkin Bapak bisa ngasih tips nih Pak buat para pengusaha, gimana sih caranya mengendalikan sebuah karyawan yang mungkin notabene dari segi pendidikan mereka jauh lebih tinggi kayak gitu. Kalau itu sih intinya gini, begitu kita dapat seseorang yang bisa menggerakkan, pegang dia dulu gitu. Soalnya lebih bagus kita pegang satu orang yang bisa menggerakkan 1000 orang daripada 1000 orang yang kita bawahi tapi kita tidak bisa menggerakkan mereka. Makanya di sini tim itu biasanya nggak banyak orangnya, sedikit. Tapi yang sedikit itu yang kita kelola semaksimal mungkin gitu. Saya seperti ini pun nggak asal-asalan gitu loh. Banyak lika-likunya, banyak prosesnya. Saya dimarahi juga, kemudian saya ya dipuji-puji juga dan lain sebagainya. Nah, tapi untuk tim kita harus lebih tegas lagi sama mereka gitu. Kalau untuk ketegasan saya masih belajar ya, makanya saya cari orang yang bisa menutupi kekurangan saya. Misalkan saya kuatnya itu di marketing misalkan, maka di marketing itu saya perkuat, saya akan cari tim-tim yang kuat mentalnya di situ. Kemudian nanti mereka menutupi, kayak saya tidak kuat di data nih, maka mereka yang harus kuat datanya, seperti itu. Jadi tim-tim yang menutupi dari kelemahan dari sisi kita pribadi ya Pak ya. Iya. Terus untuk yang berikutnya nih Pak, karena perusahaan Bapak udah bisa dikatakan udah besar, bisa survive, mungkin tipsnya Pak buat teman-teman nanti, karena kita mengalami krisis ekonomi lah Pak ya, masuk resesi, apa sih yang harus dilakukan nih Pak biar kita tuh bisa bertahan Pak? Ini tips bertahan dulu atau tips bangun usaha dulu nih? Yang enaknya nih. Bangun usaha dulu Pak. Bangun usaha dulu ya. Jadi gini. Jadi teman-teman, saya ada di sini pun itu nggak tiba-tiba ujuk-ujuk karena saya pakai warisan orang tua saya dan lain sebagainya, enggak gitu. Tapi yang jelas saya punya tahapan-tahapannya yang insya Allah itu bisa diikuti semuanya. Jadi yang pertama, kalau Anda ingin mau buka usaha, itu pastikan bahwa orang tua Anda itu ridho. Dari awal saya tadi cerita kan kayak gitu. Nah, betul. Mak, saya ini pinginnya kaya gitu. Jangan sampai kita punya masalah sama orang tua kita, terutama sama mama. Biasanya kan kalau orang laki-laki akrabnya sama mama, kalau yang perempuan akrabnya sama bapak. Selalu minta doakan. Kenapa? Ridhollahu ridhol walidain. Jadi ridhonya Allah itu ridhonya orang tua. Itu yang pertama. Dalam bangun bisnis nih ya. Yang kedua, itu Anda punya mentor. Seperti itu. Jadi Anda yang ingin entah itu baru buka bisnis, apalagi Anda yang sudah jalan bisnisnya, Anda wajib punya mentor. Kenapa? Mentor itu yang melihat dari atas arahnya kemana sih, seperti itu. Jadi Anda jangan pernah tertutup, terutama masalah keuangan. Mentor itu biasanya mereka ngerti masalah keuangan Anda, tujuan Anda mau kemana dia harus tahu, seperti itu kalau mentor. Kemudian yang ketiga, Anda harus punya tim. Seperti itu. Kenapa? Tim ini yang menentukan Anda nanti kemana. Semakin kuat tim Anda, semakin cepat laju mereka, maka semakin kuat juga fondasi Anda, semakin cepat juga percepatan Anda dalam dunia bisnis. Seperti itu. Kemudian setelah orang tua, mentor, tim adalah komunitas. Gitu. Jadi komunitas itu sangat menentukan juga. Jadi kalau Anda misalkan sering berkumpul sama
orang yang kaya, insya Allah ya kecipratan minimal itu ada proyek ini seperti itu. Maka Anda yang ditawari, tunjukkan bahwa Anda punya integritas. Jangan sampai kita ngikut-ngikut aja, tunjukkan bahwa kita punya sesuatu yang bisa dikasihkan ke mereka seperti itu. Nah, kalau saya di sini kan yang saya kasihkan adalah semangat saya berani ambil tanggung jawab dulu seperti itu. Jadi saya tidak punya apa-apa, tapi saya berani bertanggung jawab di sana sih. Kayak gitu. Terus Pak, untuk yang pertanyaan survive. Di ekonomi yang menurun ini nih. Kalau survive itu kita lebih ke, tadi kan saya ada bicara tim tuh. Iya. Nah, gimana caranya Anda selalu memotivasi tim. Jadi misalkan saat sekarang ini lagi pandemi, lagi kondisi kurang enak, pastikan bahwa kitanya dulu yang bisa merubah. Kenapa? Segala sesuatunya tergantung dari kitanya. Kalau kitanya down duluan, maka tim kita itu bisa jadi down duluan. Seperti itu. Jadi kalau saya lebih ke B. Kan kemarin kan ada diajarkan bahwa B kali do sama dengan have, sama dengan hope, sama dengan happy dan lain sebagainya. Dan teman-teman biasakan diri bahwa kita adalah yang membawa perubahan. Pastikan bahwa Anda itu sebagai agen perubahan, bahwa Anda itu yang memulainya dan Anda mempunyai nilai lebih. Seperti itu. Jangan sampai begitu posisi seperti sekarang, kondisi seperti sekarang, kita yang terikut arus. Itu berbahaya. Berarti dengan situasi yang seperti ini, apabila pemimpinnya down, itu sangat berpengaruh buat perusahaan, Pak ya. Betul. Terus Pak, yang mau saya tanyakan ini mungkin agak sedikit ke dalam. Pada saat ekonomi turun, kira-kira selama ini beberapa bulan Pak, berdampak nggak Pak buat GS? Awal-awalnya berdampak sih gitu. Jadi setiap kali ada kejadian sesuatu, kita pasti secara keseluruhan itu pasti kena dampaknya gitu. Tinggal kitanya saja, mau nggak kita berubah. Kan sebenarnya hidup itu kalau Anda tidak mau berubah, ya siap digilas gitu. Nah, makanya setiap ada masalah, setiap ada kendala dan lain sebagainya, yang jadi kendala tinggal respon kita. Saat itu kejadian, respon kita seperti apa? Siap nggak kita berubah? Memang berat. Berubah itu pasti nggak nyaman. Pasti sudah. Waduh, hari ini yang biasa misalkan kita kerja jam 8 nih. Ternyata kita begadang. Makanya kita harus punya, kalau saya sebut itu lebih ke ambisi pribadi lah gitu. Saya maunya seperti apa? Ini punya kendala seperti apa? Rintangan seperti apa? Nah, kita respon kita seperti apa? Siap nggak kita berubah? Intinya dari situ. Itu. Ini kok bicara perubahan ini pasti berat Pak ya? Nah, pasti. Nggak gampang lah, lebih gampang mengucapkan daripada melakukan Pak. Betul kayak gitu. Selama kurun waktu 5 tahun kalau nggak salah Pak ya, GD Syariah. Betul. Sekarang kontribusi apa nih Pak buat masyarakat? Mungkin dari segi program perusahaan itu ada yang berdampak buat masyarakat di luar daripada masyarakat itu bisa dapat pinjaman lah dari Gadai Syariah. Oh iya, jadi gini ya, kalau dari kami itu kita punya program-program ya, misalkan ada makanan gratis, ada sedekah, dan itu kita laksanakan tiap minggu. Kalau makanan gratis malah dulu sebelum corona ya, itu setiap hari. Setiap hari. Iya, cuman sekarang ini karena kita nggak bisa bebas seperti dulu, ya sudah alokasinya kita jadikan untuk santunan yatim, santunan ke keluarga yang tidak mampu, seperti itu. Udah program berapa lama itu Pak berjalan tuh Pak? Kenapa sih Pak ada kepikiran membuat program yang seperti itu Pak? Apa memang karena basicnya adalah syariah, jadi kita harus menjaga, atau seperti apa? Apa memang dari awal sebelum usaha itu memang udah kepikiran, oh ketika saya punya usaha dan usaha saya itu maju dan saya bisa survive dan kehidupan ekonomi saya baik, saya harus bisa berdampak lah buat masyarakat? Itu sebenarnya lebih ke dari impian awal tadi. Saya yang tadi sudah ada bicara kan bahwa saya pengennya kaya. Kalau saya kaya, maka pertama banyak yang terbantu dengan saya, seperti itu. Nah, lebih ke sini, maka sedekah saya bisa seperti sekian dan lain sebagainya. Itu adalah impian awal saya. Begitu usahanya sudah jalan, tinggal maintenance-nya. Nah, maunya seperti apa nih? Mau pribadi kah atau mau bareng-bareng? Dan bisnis di sini kan itu bareng-bareng loh. Makanya akhirnya ya kami tetap yang pribadi pun ada, yang bareng-bareng pun ada. Makanya yang bareng-bareng ini ya kita tunjukkan. Itu salah satu syiar lah. Kan saya salah satu membangun bisnis ini kan gunanya untuk syiar bahwa ya syariah itu seperti ini, konvensional bagus, syariah ya ada bagusnya juga. Nah, itu syiarnya di sana sih lebih kayak gitu. Mungkin yang belum masyarakat tahu nih Pak, kenapa Bapak
membuka bisnis itu di bidang syariah? Nah, jadi seperti ini. Kalau kita kehidupan saat ini ya, gitu. Kita sudah terbiasa dengan konvensional lah. Jadi kenapa sih keuangan dalam bidang syariah? Kita sudah biasa konvensional, misalkan saya pinjam 1 juta, bunganya sekian dan lain sebagainya. Ternyata ada perbedaan yang mendasar antara syariah sama konvensional seperti itu. Misalkan kalau kita telat, kalau konvensional dikenakan bunga, kelewatan lagi pun kita pelunasan cepat pun itu dikenakan beban denda dan lain sebagainya. Nah, kalau kita di bisnis keuangan syariah, ya kita bicara di akad awal. Misalkan 1 juta nih harus kembalinya 1.100.000. Ya sesuai itu. Kelewatan pun ya kita tidak kasihkan denda, tidak kasih apa-apa. Yang jelas sesuai kesepakatan di awal. Awalnya seperti apa akadnya, ya pelunasannya pun seperti itu. Yang jelas sama-sama mengetahui dan sama-sama ridho. Untuk barang-barangnya aja Pak, apa aja sih yang bisa dititipkan di Gadai Syariah? Mungkin banyak masyarakat yang, apalagi masyarakat terpencil nih yang belum tahu nih mengenai Gadai Syariah. Barangnya apa aja sih Pak yang dititipkan? Apa sama kayak Pegadaian BUMN atau beda? Beda sih gitu. Jadi kalau BUMN kan mereka fokusnya lebih ke emas. Nah, kalau kita lebih ke elektronik sama kendaraan. Nah, kenapa sih kalau elektronik sama kendaraan? Kalau ya kehidupan sekarang ini kan kita makin lama makin perlu dengan namanya gadget. Apalagi sekarang ini kan musim pandemi seperti ya. Jadi sekolah online, kemudian apa-apa berhubungan sama online lah. Betul Pak. Nah, saat mereka lagi perlu, entah itu untuk belanja hari-hari, entah itu untuk keperluan saat sakit dan lain sebagainya, emas kan ya bisa jadi nggak semua orang punya. Betul. Nah, tapi kalau misalkan elektronik, mereka saya punya HP nih, saya punya TV, bisa nggak bantu saya misalkan untuk 2 minggu aja. Nah, di sanalah kita masuknya. Intinya mereka lagi perlu dan biasanya jangka waktunya tidak lama, mereka ya sudah kita bantu aja. Begitu gajian kan mereka langsung dibayar lagi seperti itu. Kira-kira Pak, kalau dari segi persyaratan kira-kira ribet apa enggak Pak? Apa perlu disurvei terlebih dahulu seperti konvensional atau gimana Pak? Kalau untuk syarat sih sangat-sangat mudah sekali gitu. Kenapa? Ya karena barang jaminannya plus fotokopi KTP, dan itu yang dititipkan ke kita. Barang jaminannya itu yang jadi salah satu syarat utama, plus fotokopi KTP aja sih. Berarti itu termasuk kendaraan Pak ya? Apa kendaraan ini yang dititipkan adalah cuma surat-suratnya BPKB? Full. Jadi surat-surat, kalau emang ada kuitansi kalau bukan pemilik pertama kan pasti ada jual beli kuitansi seperti itu. Kemudian juga kalau emang intinya surat-surat kendaraan plus identitas semuanya dititipkan di kantor Pak ya. Betul. Jadi buat teman-teman semuanya yang mungkin nantinya kedepannya punya kebutuhan mendesak, itu langsung saja Pak ya datang ke kantornya cabang Gadai Syariah terdekat di Tenggarong, Samarinda, Sangatta, Bontang udah ada Pak ya. Ada. Balikpapan dan Makassar. Berikutnya Pak, mungkin bisa sedikit lah memberi motivasi nih buat para pengusaha milenial nih Pak. Kira-kira apa sih motivasinya nih Pak? Apalagi di keadaan ekonomi yang seperti ini biar bisa bertahan. Kalau saya sih motivasi itu lebih ke impian gitu. Jadi kalau orang tua dulu bilang kalau bermimpi jangan tinggi-tinggi, jatuhnya sakit. Nah, kalau sekarang ini kan sudah beda zaman nih. Anda harus punya impian dulu. Anda harus tentukan target Anda harus punya big goal Anda. Nah, itu nanti mencapainya baru kita perkecil lagi. Seperti itu. Yang terpenting buat ininya Pak ya, tetap dalam membangun bisnis mungkin tahap-tahapannya. Yang pertama seperti Bapak bilang adalah ridho ibu. Iya, ridho orang tua ya. Ridho orang tua. Terus ada yang namanya mentor, karena mentor yang akan mengarahkan dan memotivasi kita kemana tujuan kita dan gimana cara mencapainya. Dan ketiga adalah tim yang solid. Nah, jadi kalau bisa saya simpulkan mungkin kalau dikerjakan sendiri mungkin agak susah Pak ya. Lebih baik dikerjakan bareng tim dan insya Allah pencapaiannya lebih cepat. Betul. Dan yang terakhir tadi apa tuh Pak? Komunitas. Karena komunitas itu menentukan siapa kita bergaul dekat dengan orang yang kaya, insya Allah kita akan kecipratan dengan menjadi kaya juga Pak ya. Betul. Dan yang terpenting adalah buat teman-teman harus mempunyai impian. Setidaknya dengan ada impian kita punya tujuan hidup mau kemana, dan jangan pernah malu-malu untuk mempunyai impian yang besar. Setidaknya kata Pak Abdul, kalau impiannya besar kita jatuh masih di antara tengah-tengahnya, tidak sampai dasar. Betul. Luar biasa.
Mungkin sedikit nih Pak, kita menghadirkan yang namanya kartu member nih dari Gadai Syariah. Mungkin udah banyak yang tahu juga karena sering disosialisasikan. Tapi mungkin untuk orang-orang yang sering nonton nanti di YouTube atau di tempat yang lain mungkin nggak tahu nih Pak, kelebihan dari kartu member nih apa nih Pak? Wah, ini sangat luar biasa sekali nih ya. Jadi dengan Anda memiliki kartu member ini, itu Anda berkesempatan tiap bulan itu dapat undian emas untuk 4 sampai 5 orang biasanya. Itu setiap bulan ya gitu. Jadi setiap bulan kita ada undian emas khusus yang memiliki kartu member ini. Kemudian dengan Anda sebagai member Gadai Syariah, itu Anda juga saat belanja elektronik ya, itu nanti disebutkan, silakan hubungi aja cabang-cabang terdekat. Kalau misalkan Anda mau belanja elektronik dan sebagainya, itu nanti akan diberi nomor telepon yang berhubungan sama bagian pelelangan, dan itu Anda akan dapat diskonnya. Seperti itu. Kemudian lagi kalau Anda memiliki ini, Anda juga berhak tiap minggu itu mendapat hadiah-hadiah gitu. Nah, jadi hadiah kita kan biasanya tiap minggu itu ada acara bagi-bagi hadiah, giveaway. Bahasa saya agak-agak. Makanya mikir apa nih kalau bahasa Indonesia berbagi hadiah. Biar kelihatan agak-agak filter dikit ya. Jadi ada giveaway tiap minggu ya. Jadi Anda mempunyai kartu kecil ini itu banyak kelebihan yang bisa Anda dapatkan seperti itu. Jadi buat teman-teman semuanya yang ingin mendapatkan kartu member itu bisa langsung kunjungi saja cabang Gadai Syariah dan tanyakan gimana cara mendapatkannya. Betul. Mungkin sampai sini aja Pak ya, kita berbagi inspirasi. Semoga teman-teman semuanya bisa mendapat hikmahnya lah, atau cerita ambil yang positifnya dari kisah Pak Abdul. Tapi insya Allah sih kalau kita nyimak dari awal apa yang Pak Abdul ceritakan itu semuanya bisa menginspirasi kita, karena beliau membangunnya itu dari bawah, dari nol banget itu sampai sekarang dan bisa survive. Semoga usaha beliau sekarang itu bisa makin sukses Pak ya. Amin. Dan bisa makin berdampak orang banyak untuk masyarakat sekitar yang tadinya mungkin bisa berbagi 100 juta, semakin besar, semakin kaya raya, menjadi orang kaya raya di Indonesia, berbaginya makin banyak lagi. Salah satu tujuannya itu. Iya. Gitu. Mungkin itu saja buat teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa like dan subscribe buat teman-teman semuanya. Oke.